Perkenalkan, nama saya Alma Safadila Opir, NPME 110190331. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil review jurnal untuk praktikum mata kuliah Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hayati Laut. Jurnal yang saya review berjudul Laju Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Transplantasi Karang Acropora secale di Pantai Serangan dan Pantai Geger Bali oleh Nur Cahyani Luhputu Ayu Depi, Iwayan Gede Astawa Karang, dan Widya Stuti Karim pada tahun 2018 dalam Journal of Marine and Aquatic Science volume 4 nomor 2 dalam halaman 297-303. Yang pertama itu latar belakang. Degradasi ekosistem terumbu karang yang terjadi secara global akibat perubahan iklim, eutrofikasi, penangkapan berlebih, dan pencemaran telah menjadi perhatian dunia. Sebagian besar penyebab degradasi tersebut adalah aktivitas manusia seperti aktivitas perikanan yang merusak dan wisata bahari yang tidak terkontrol. Budidaya karang jenis ini dengan cara transplantasi dapat mengurangi dan merehabilitasi kerusakan terumbu serta menambah pendapatan ekonomi nelayan pembudidaya. Pertumbuhan karang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kecerahan, arus, kedalaman, suhu, salinitas, dan pH. Faktor-faktor lingkungan tersebut dapat bervariasi antar lokasi transplantasi. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk melihat perbandingan total, laju pertumbuhan, dan tingkat kelangsungan hidup Acropora secale yang ditransplantasikan di Pantai Serangan dan Pantai Geger, Bali. Subjek penelitian pada jurnal ini yaitu karang Acropora secale. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kuantitatif atau melakukan survei beserta observasi lapangan yang dilakukan selama 3 bulan di mana aspek pertumbuhan yang diamati adalah jumlah cabang dan ukuran fragmen karang yaitu tinggi dan lebar. Lokasi penelitian ada di Pantai Serangan, tepatnya di lokasi budidaya karang sifi, dan Pantai Geger, tepatnya di kawasan wisata Pantai Geger, Kabupaten Badung. Adapun langkah penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama, membuat meja transplantasi yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2 x 1 meter dengan tinggi 0,5 meter. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pemotongan karang induk dan meletakkan meja transplantasi pada kedalaman kurang lebih 1 meter. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan karang menggunakan jangka sorong yang didasarkan atas pertumbuhan tinggi, lebar, dan percabangan akar. Yang terakhir, yaitu melakukan analisis data terhadap pertumbuhan total karang yang ditransplantasikan, laju pertumbuhan transplantasi, tingkat kelangsungan hidup karang yang ditransplantasikan, dan perbedaan pertumbuhan total dan laju pertumbuhan antara dua pantai yang berbeda menggunakan uji T dengan Microsoft Excel 2007. Setelah dilakukannya langkah-langkah di atas, maka didapatlah hasil penelitian, yaitu yang pertama, kondisi lingkungan, di mana rata-rata suhu di Pantai Serangan yaitu 29,46 derajat Celcius dan di Pantai Geger yaitu 29,73 derajat Celcius. Kedalaman di Pantai Serangan dan Pantai Geger sama-sama 1 meter. Rata-rata kecepatan arus di Pantai Serangan yaitu 0,10 meter per sekon dan di Pantai Geger 0,11 meter per sekon. Nilai kecerahan yang didapatkan pada kedua lokasi penelitian yaitu 100%. Rata-rata salinitas di Pantai Serangan yaitu 32,42 ppt dan di Pantai Geger 32,58 ppt. Selanjutnya, rata-rata nilai pH di Pantai Serangan yaitu 8,19 dan di Pantai Geger yaitu 8,08. Yang kedua itu pertumbuhan karang. Pada akhir pengamatan pertumbuhan tinggi total karang transplant di Pantai Serangan secara signifikan itu lebih tinggi yaitu sebesar 1,51, kurang lebih itu 0,31 cm daripada pertumbuhan tinggi total di Pantai Geger yaitu 0,68, sekitar 0,20 cm. Perbedaan signifikan pada pertumbuhan total, tinggi, lebar, dan cabang Acropora secale antara Pantai Serangan dan Pantai Geger dimungkinkan karena limbah dari aktivitas manusia di darat yang terbawa ke laut akan menyebabkan peningkatan bahan organik dan mempercepat pertumbuhan makroalga. Selain itu, terdapat biota pengganggu yaitu bulu babi yang dijumpai sepanjang penelitian. Adanya bulu babi dapat mengganggu pertumbuhan dari karang yang ditransplantasikan. Yang ketiga itu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan tinggi dan lebar karang transplant di Pantai Serangan itu lebih tinggi secara signifikan daripada di Pantai Geger, yaitu kurang dari 0,05.
Laju pertumbuhan tinggi di pantai Serangan yaitu sebesar 0,5 kurang lebih itu 0,10 cm per bulan. Dan di pantai Geger yaitu sebesar 0,23 itu kurang lebih 0,07 cm per bulannya. Sedangkan laju pertumbuhan lebar karang transpan di pantai Serangan yaitu sebesar 0,43 kurang lebih 0,11 cm per bulan. Dan di pantai Geger yaitu sebesar 0,22 kurang lebih 0,8 cm per bulan. Lalu yang terakhir itu ada tingkat kelangsungan hidup. Tingkat kelangsungan hidup Acroporas cale pada kedua lokasi transplantasi menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebesar 100% hidup. Tingkat kelangsungan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa karang Acroporas cale memiliki ketahanan hidup yang tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertumbuhan total Acroporas cale yang ditransplantasikan di pantai Serangan itu secara signifikan lebih tinggi daripada pantai Geger. Pertumbuhan total di pantai Serangan yaitu 15,12 atau kurang lebih 3,13 mm, kemudian lebarnya itu 12,83, kurang lebih 3,39 mm, dan cabang itu 11,31, kurang lebih 3,88 cabang. Sedangkan di pantai Geger yaitu 6,77, kurang lebih 1,96 mm, lebar 6,72 atau kurang lebih 2,32 mm, dan cabang 3,94, kurang lebih 2,91 cabang. Laju pertumbuhan Acroporas cale yang ditransplantasikan di pantai Serangan itu secara signifikan lebih tinggi daripada pantai Geger. Laju pertumbuhan di pantai Serangan yaitu tinggi 5,04 kurang lebih 1,04 mm per bulannya, lalu lebar itu 4,28 kurang lebih 1,13 mm per bulan, dan cabang yaitu 3,77 kurang lebih 1,29 cabang per bulan. Sedangkan di pantai Geger yaitu tinggi 2,26 kurang lebih 0,65 mm per bulan, lebarnya 2,24 kurang lebih 0,77 mm per bulan, dan cabang 1,31 kurang lebih 0,97 cabang per bulan. Tingkat kelangsungan hidup Acroporas cale yang ditransplantasikan di pantai Serangan sama dengan pantai Geger, yaitu 100%, yang berarti semua karang yang ditransplantasikan bertahan hidup hingga akhir penelitian. Baiklah, itulah hasil review jurnal yang sudah saya lakukan. Apabila salah kata saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.